Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini, di hari pertama di tahun 2022 ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Karena melalui firman Tuhan kita akan terus dituntun dan langkah hidup kita akan diteranginya. Nah, dengan firman Tuhan kita juga akan terus bertumbuh. Kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan di awal tahun ini kami kembali datang kepadamu. Kami menaikkan segala puji syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan atas hidup kami. Atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan, pemeliharaan dan pertolongan-Mu sepanjang hidup kami, sepanjang tahun 2021. Bahkan kami percaya hari ini dan seterusnya, senantiasa Engkau akan menuntun dan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami kembali juga mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Amsal 23 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama kita ada dalam Tuhan, kita punya masa depan. Walaupun mungkin kita melihat kondisi sekarang belum seperti yang kita harapkan. Mungkin di tahun 2021 ada masih banyak hal yang belum tercapai. Ada banyak hal yang terjadi. Mungkin di situ ada kegagalan. Mungkin juga ada di mana kita mengalami kurang beruntung, kita mengalami kerugian, mengalami mungkin dikecewakan dan banyak hal yang lain. Biarlah itu menjadi cerita di masa lalu. Dan mari kita menapaki tahun ini, tahun yang baru, tahun 2022 ini dengan harapan yang baru. Tentunya kita punya keyakinan, kita punya iman bahwa tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik. Hidup kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lewati. Ya, karena firman Tuhan juga berkata, karena masa depan sungguh ada. Nah, kita punya masa depan. Jadi jangan putus asa dengan keadaanmu. Seberat apapun, sesulit apapun kondisimu, ingat, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan pernah putus asa. Saat engkau mengalami kesulitan, jangan pernah putus asa. Saat engkau mengalami kegagalan, jangan pernah putus asa. Ya, karena engkau punya masa depan. Karena itu ayo berjalan terus, jangan berhenti. Ya, karena masa depan itu ada di depan kita. Kalau kita berhenti, kita nggak segera sampai. Ya, karena itu ayo terus melangkah maju. Nah, bagaimana supaya kita punya masa depan? Ya, kadang-kadang orang udah putus asa dulu. Apakah masa depan yang dijanjikan Tuhan itu menjadi hari yang baik? Ya. Ya, firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan penuh harapan. Nah, janji Tuhan seperti itu. Masa depan kita, masa depan yang penuh pengharapan. Karena itu jangan putus asa, jangan berhenti sampai hari ini. Ya, tahun 2022 kita imani lebih baik daripada yang sudah kita lewati. Kita percaya itu bagian dari masa depan kita. Artinya kita harus berjuang ke sana, harus terus melangkah maju. Nah, ada hal penting yang harus kita perhatikan supaya kita memiliki masa depan yang penuh harapan. Coba lihat Mazmur 37 ayat 37. Saya bacakan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Perhatikan. Yang pertama, orang yang tulus. Tulus itu artinya murni hatinya. Jadi tidak neko-neko, tidak ada siasat jahat, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Tulus apa adanya. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jujur ini juga orang yang tidak suka berdusta, tidak suka berbohong. Apa adanya. Dia mengatakan A ya A, B ya B. Jadi tidak ada yang ditutupi. Perhatikan, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nih, kunci penting, suka damai. Nah, bahkan kemarin kita sempat singgung bahwa
Berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena dia disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, hidup kita pun demikian. Kita harus cinta damai, harus membawa damai. Karena firman Tuhan janjikan pada orang yang suka damai, ada masa depan. Jadi masa depan yang dimaksud, masa depan yang cerah, masa depan yang penuh harapan. Bukan madesu, masa depan suram, bukan. Pastilah masa depan yang menjanjikan. Karena itu cuma dikasih Tuhan, apapun kondisimu, apapun pergumulanmu, seperti apapun keadaanmu hari ini, percayalah engkau punya masa depan. Tapi perhatikan, jadilah orang yang tulus, jadilah orang yang jujur dan suka damai. Bawa hidupmu ya dimanapun engkau berada, selalu membawa damai. Ya, sehingga bagi orang yang demikian Tuhan janjikan akan ada masa depan. Jadi kalau pergumulan berat, masalah berat, ingatlah bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan. Masa depan kita adalah hari depan yang penuh pengharapan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa dan jangan pernah berhenti untuk melangkah. Ya, minta pimpinan Tuhan dan mulai setia melangkah langkah demi langkah hidup kita. Itu adalah langkah-langkah kalau disertai dengan kesetiaan kepada Tuhan, disertai dengan ketaatan kepada Tuhan, maka langkah kita adalah langkah menuju hari depan yang penuh pengharapan. Ya, jadi di dalam Tuhan senantiasa ada penyertaannya. Karena itu, ya bagi kita semua orang-orang yang percaya, apapun kondisimu, jangan putus asa. Ya, tetaplah melangkah. Ada yang mengatakan begini, ya berjalan pelan lebih baik daripada berhenti. Betul. Bahkan merangkak juga masih lebih baik daripada berhenti. Artinya orang yang berhenti, yang sudah putus asa, nggak punya harapan, ya dia tidak akan kemana-mana. Tetapi orang yang terus berjuang, walaupun sambil merangkak, sambil merayap, sambil mungkin jalan pelan, atau sambil apa saja yang dilakukan, tetapi tetap ada gerakan untuk melangkah maju. Maka bagi orang-orang yang tidak menyerah itu, ada hari depan. Tapi perhatikan, jaga ketulusan, jaga kejujuran, dan selalu membawa damai dimanapun kita berada. Karena itu Tuhan janjikan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang telah Engkau panggil, Engkau pilih, bahkan hidup kami di dalam Engkau adalah hidup yang penuh pengharapan. Kami percaya kami punya masa depan. Dan kami mau belajar hari ini Tuhan, terus menjaga kemurnian, ketulusan hati, kejujuran, dan hidup dalam damai. Hidup selalu membawa damai kemanapun kami berada. Kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, kami punya masa depan. Dan masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Ketika kami senantiasa ada di jalan Tuhan dan dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tahun baru, semangat baru. Jangan pernah jadi lemah, ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.